Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisah dengan NIM 241012522059. Video kali ini saya buat karena ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Topik yang akan saya bawakan pada kali ini sangat menarik nih, yaitu mengenai teori belajar behavioristik. Pembahasan ini mencakup permasalahan dan tantangan penerapan teori belajar behavioristik di masa mendatang, kajian literatur berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang dimana berisi definisi, faktor, dan penyebab permasalahan, serta solusi yang relevan dalam konteks pembelajaran psikologi anak sekolah dasar. Diharapkan melalui video ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai peran teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan saat ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai permasalahan dan tantangan penerapan teori belajar behavioristik di masa mendatang. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, perubahan karakteristik peserta didik, serta tuntutan pembelajaran abad ke-21 menghadirkan tantangan tersendiri nih dalam penerapan teori belajar behavioristik. Salah satu permasalahan utamanya adalah teori ini cenderung menempatkan siswa menjadi individu yang pasif, yang dimana siswa hanya merespons stimulus yang diberikan oleh guru. Sementara pembelajaran masa kini menuntut siswa untuk aktif, kreatif, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Di lingkungan sekolah dasar, penggunaan reward dan punishment yang kurang tepat juga berpotensi menimbulkan ketergantungan siswa pada penguatan eksternal. Akibatnya apa? Akibatnya, motivasi intrinsik siswa menjadi kurang berkembang. Dalam penelitian Mardiani tahun 2022 menyatakan bahwa penerapan pendekatan behavioristik secara tunggal beresiko mengabaikan aspek kognitif dan afektif siswa. Kemudian lagi, penelitian dari Rini Indasari dan Avandi tahun 2023 menjelaskan bahwa pembelajaran behavioristik yang terlalu bergantung pada penguatan eksternal berpotensi menghambat perkembangan motivasi intrinsik peserta didik. Nah, kondisi tersebutlah yang menjadi tantangan dalam menghadapi generasi digital atau zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang itu memiliki gaya belajar yang beragam dan juga membutuhkan pembelajaran yang bermakna. Secara konseptual, teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menekankan bahwa perilaku belajar muncul karena adanya penguatan, baik berupa reinforcement positif maupun reinforcement negatif, serta dapat dilemahkan melalui punishment yang bersifat mendidik. Teori belajar behavioristik mempunyai tokoh-tokoh utama nih, seperti Thorndike, Pavlov, Skinner, dan Watson. Mereka menegaskan bahwa lingkungan memiliki peran dominan dalam membentuk perilaku belajar individu. Thorndike melalui hukum latihan, hukum akibat, dan hukum kesiapan menekankan pentingnya pengulangan dan kepuasan dalam proses belajar. Sementara Pavlov melalui classical conditioning menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan stimulus tertentu. Kajian literatur yang saya temukan dari Dr. Gusnarik Wahab dan Rasnawati tahun 2021 menjelaskan bahwa teori belajar behavioristik menekankan pembentukan perilaku melalui penguatan dan pembiasaan. Sementara itu, Skinner mengembangkan operant conditioning, yang dimana menitik beratkan pada penguatan sebagai kunci utama pembentukan perilaku belajar peserta didik. Selanjutnya, kajian literatur yang saya temukan dari Dr. Sudirman P. et al. Tahun 2024 menegaskan bahwa penguatan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengontrol perilaku peserta didik.
Permasalahan dalam penerapan teori behavioristik di sekolah dasar muncul ketika guru terlalu berfokus pada hasil belajar yang tampak dan mengabaikan proses mental internal siswa. Nah, faktor penyebabnya antara lain seperti dominasi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, kemudian penggunaan stimulus yang monoton atau itu-itu saja. Kemudian lagi nih ada serta kurangnya pemahaman guru dalam memadukan teori behavioristik dengan pendekatan pembelajaran lain. Itulah penyebab atau faktor dari permasalahan yang saya sebutkan tadi. Kajian literatur yang saya temukan yaitu dari Putra et al. Tahun 2023. Beliau menyatakan bahwa pembelajaran behavioristik cenderung bersifat teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru dan menekankan pengulangan respon yang sama. Selanjutnya, kajian literatur dari Widya Nur Rahmawati tahun 2024 menjelaskan bahwa pendekatan behavioristik memiliki keterbatasan dalam mendukung pengembangan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Apa akibatnya? Akibatnya, pembelajaran menjadi mekanistik, kurang kontekstual atau menerapkan kehidupan nyata, dan belum sepenuhnya mendukung pengembangan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jika ada permasalahan tadi, maka ada juga solusi yang dapat diberikan. Apa ya solusinya? Nah, sebagai solusi umum, penerapan teori belajar behavioristik di masa kini perlu dilakukan secara adaptif dan kontekstual. Jadi, guru tidak lagi menggunakan teori ini secara murni, melainkan guru dapat mengkombinasikannya atau menggabungkannya dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti pendekatan kognitif dan konstruktivistik. Agar apa? Agar pembelajaran menjadi lebih seimbang. Penguatan positif seperti pujian, apresiasi, dan umpan balik konstruktif sebaiknya lebih diutamakan daripada punishment, sehingga siswa tetap termotivasi tanpa merasa tertekan. Selain itu lagi, lingkungan belajar juga perlu dirancang secara kondusif dengan stimulus yang bervariasi, tidak monoton saja atau itu-itu saja. Agar apa? Agar respon belajar siswa tetap optimal dan menyenangkan. Nah, kajian literatur yang saya dapat dari Abidin tahun 2022, beliau menyatakan bahwa teori belajar behavioristik efektif digunakan untuk pembentukan kebiasaan dasar dan kedisiplinan siswa sekolah dasar. Kemudian lagi, kajian literatur yang lain menyebutkan yaitu dari Hamruni et al. Tahun 2021, beliau menjelaskan bahwa teori belajar behavioristik masih relevan dalam pembelajaran keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung. Secara khusus, dalam konteks psikologi pembelajaran anak sekolah dasar, guru perlu menganalisis karakteristik serta kemampuan awal siswa sebelum memberikan stimulus pembelajaran. Penguatan perlu diberikan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan perkembangan anak. Sehingga apa? Sehingga perilaku positif dapat terbentuk secara konsisten. Nah, kita sudah mengetahui nih apa saja permasalahan atau tantangan dalam penerapan teori belajar behavioristik di masa mendatang. Kemudian, kita juga sudah mengetahui apa itu teori behavioristik atau definisi dari teori belajar behavioristik. Kemudian, kita juga sudah mengetahui faktor dan penyebab dari permasalahan tersebut, serta kita sudah memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah bagian penutup. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, teori belajar behavioristik masih memiliki peran penting dalam pembelajaran anak sekolah dasar, terutama dalam membentuk perilaku yang positif, kedisiplinan, dan kebiasaan belajar yang baik. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara bijak dan kritis dengan menyesuaikan perkembangan zaman serta karakteristik peserta didik. Dengan pemahaman yang tepat, teori belajar behavioristik ini dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menciptakan pembelajaran yang terarah, bermakna, dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai teori belajar behavioristik.
berupa permasalahan, faktor, dan penyebab dari permasalahan tersebut. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.